pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kita dalam kasih Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah melimpahi saya dan saudara dimanapun kita berada saat ini. Baik engkau yang ada di rumah yang sedang menyaksikan pada saat ini, biarlah kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ruang dan waktu, jarak itu tidak akan dapat membatasi kita untuk bersekutu menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau menguduskan sama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa sepanjang minggu lamanya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mari kita pejamkan mata jasmani kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saja kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, karena kami sungguh yakin dan percaya kami ada, kami boleh sehat dan kuat. Itu semua karena anugerah, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami boleh hadapi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mau berterima kasih sebab Engkau adalah Tuhan kami yang baik, yang mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menikmati hadirat-Mu. Kami rindu untuk menyembah dan memuja Engkau. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, melawati setiap kami, melawati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat kediaman mereka masing-masing saat ini, melawati siapa saja yang sedang menyaksikan Tuhan saat ini. Roh Kudus-Mu hadir menjamah setiap kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan, hadirat-Mu akan turut menjamah setiap kami Tuhan, sehingga kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban pergumulan akan diberi jalan keluar dan diberi kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Roh Kudus-Mu melayang-layang mengurapi setiap kami, mengambil alih ibadah ini. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami ketika kami beribadah kepada Tuhan, gangguan-gangguan apapun itu bentuknya, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa darah Yesus memagari setiap kami. Berikan hati yang menyembah, berikan hati yang memuji. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Habiskan ibadah raya kami pada pagi hari. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan menciptakan saya dan saudara untuk menjadi milik-Nya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mau berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kekuatan kami ada di dalam Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Syukur kami bagi-Mu ya Allah. Terima kasih kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ini hati kami yang mau menyembah Engkau. Mari katakan bersama-sama. Hanya kepadamu bukan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali,
Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Dia lakukan dalam hidup kita hari-hari ini. Sembah Tuhan dengan imanmu. Mari katakan, hanya kepadamu ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah
jiwa kami menikmati Kau ya Allah. Puaskan kami dalam hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuhi hidup kami. Hadirat-Mu lawat hidup kami. Biarkan jiwa kami seperti rusa yang melindungkan akan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, syada Allah, ya Allah, syada Allah. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh ketenangan. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh damai sejahtera. Walaupun itu di tengah badai Tuhan, tapi kami percaya Tuhan sumber kekuatan kami. Engkau sumber kemenangan kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sudah terlebih dahulu berbuat di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, syada 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 Allah, ya Allah. Bapak Ibu Saudara, biarkan Engkau menikmati hadirat Tuhan hari-hari ini. Biarkan Roh-Nya bekerja dan menjamah saat ini, sehingga aku mengalami kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Roh Kudus. Sehingga Engkau yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga Engkau yang punya beban pergumulan diberi kemenangan oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan kita. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menjamu kami pagi hari ini Tuhan. Bersyukur kepada-Mu ya Allah. Pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus kami persembahkan pada pagi hari ini. Sebab hanya Engkau yang layak menerimanya Tuhan. Saat ini kami akan memuji-muji dan memuliakan Engkau. Berikan roh pujian. Engkau Allah bertata di atas puji-pujian kami, memberi kemenangan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita memuji Tuhan dengan iman kita. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara.
menang, amin. Tuhan, terima kasih. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu, kami sudah dimenangkan oleh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan tanah hati kami. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan. Kami rindu firman-Mu itu akan tertabur di tanah hati kami yang subur, akan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami oleh firman-Mu. Kami tahu Engkau sumber pertolongan kami. Haleluya. Kasih
dan saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak renungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah keadaan yang sukar dan sulit, di dalam segala keberadaan yang terjadi dalam hidup kita, sampai hari ini kita boleh ada seperti kita ada, semuanya karena tangan Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Bersyukur sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu dengan yakin, kami percaya bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami. Firman ini tidak akan berlalu sia-sia. Firman ini akan menjawab segala kebutuhan, keperluan kami masing-masing. Di rumah jemaat masing-masing, dimanapun berada umat-Mu, setiap orang yang melihat dan memperhatikan ini, jamaah dan lawatan Tuhan terjadi di sana. Yang lemah kiranya dikuatkan, yang sakit kiranya disembuhkan, yang memiliki masalah kiranya akan menemukan solusi dan jalan keluar. Yang mulai hilang pengharapan, lawat mereka, berikan pengharapan, dan Engkau satu-satunya pengharapan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap orang yang melihat mendengar bagian kebenaran firman Tuhan ini. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, jalannya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Senang pagi hari ini dengan segala keberadaan kita, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat anugerah yang melimpah dalam kehidupan kita. Mungkin juga keadaan kita siang hari ini tidak seperti yang kita harapkan, tapi kiranya kita tetap menyadari Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu yang indah ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini saya mau berbicara tentang struggle of life, perjuangan hidup. Saya pikir kita dalam keadaan, dalam kondisi perlu punya daya juang yang tinggi menghadapi masa-masa seperti yang kita sama-sama hadapi. Nah, kalau kita lihat, sadar atau tidak sadar, semua makhluk hidup itu butuh sebuah perjuangan. Di belakang ini ada gambar elang yang mau menangkap ular, tapi terakhir ular sendiri tidak menyerah begitu saja. Ketika dia ada dalam cengkraman kuku si elang, dia kemudian berbalik membelitnya. Nah, beberapa jenis binatang akan terseleksi kalah dalam perjuangan, baik melawan sesamanya binatang itu sendiri atau jenis lain. Bahkan tidak terhindarkan menghadapi agresi manusia itu sendiri.
Bisa itu terjadi secara langsung dengan perburuan-perburuan yang terjadi, tapi juga bisa terjadi tidak langsung karena perambahan hutan yang dilakukan oleh manusia. Jadi tidak heran kalau di dalam dunia binatang itu berlaku hukum rimba. Yang kuat yang menang, yang kuat yang bisa bertahan hidup. Nah, kemudian bagaimana dengan manusia? Saya pada awalnya kalau lihat olahraga ini, saya pikir ini sesuatu yang direkayasa. Tapi rupanya ini sebuah atau tayangan yang benar-benar terjadi. Bahkan sering ada live-nya. Orang ini masih mulus, tapi sesudah ini dia akan bonyok-bonyok dan benjol-benjol. Hampir mirip dengan dunia hewan binatang tadi. Terjadi persaingan dalam seluruh aspek hidup manusia. Bahkan disadari atau tidak disadari bahwa hukum rimba juga terjadi dalam kehidupan manusia. Yang kuat yang bisa bertahan hidup. Yang kuat yang dapat hadiah. Yang kuat yang akan tenggelam. Nah, sayangnya banyak orang tidak menyadari bahwa perjuangan itu hanya terjadi di dunia nyata. Perjuangan itu seolah-olah terjadi hanya di dunia yang fisik saja. Sesungguhnya ada perjuangan di dalam dunia roh yang banyak orang tidak sadar. Mari kita baca bersama-sama dari firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 12. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitab. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di udara yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, mungkin kita tidak menyadari di bagian ini, mungkin kita tidak tahu tentang hal ini, atau mungkin tahu, tetapi pada prinsipnya kita tidak bisa mengaplikasikan, menerapkan, menerima kenyataan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bandingkan dalam terjemahan yang lain. Di terjemahan firman Allah yang hidup. Nah, di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan di sana, sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan pribadi-pribadi yang tidak berjasad, penguasa-penguasa di dunia yang tidak kelihatan, setan-setan yang berkuasa, dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar. Perhatikan bahwa keadaannya bahwa lawan kita bukanlah manusia. Kita tidak melawan manusia, kita tidak berhadapan dengan manusia dalam peperangan ini. Faktanya adalah menurut firman Tuhan bahwa kita tidak melawan manusia, melainkan melawan pribadi yang tidak berjasad. Kita harus menyadari bahwa kita sedang ada dalam medan perang. Berpikir bahwa semua biasa-biasa saja.
bahwa semua tidak ada keterlibatan kuasa kegelapan. Itu hampir mirip ketika kita berdiri di pinggir pantai, kemudian kita membenamkan kepala kita di dalam pasir. Keadaan yang terjadi di dalam hidup kita atau sekeliling kita, ini tidak hanya terjadi secara normal. Ini tidak terjadi secara begitu saja, tidak terjadi secara alamiah. Tapi ini ada keterlibatan, ada campur tangan, ada keberlangsungan, ada hal-hal yang digalangi oleh kuasa kegelapan. Peperangan yang sesungguhnya seharusnya dimulai dengan peperangan rohani. Peperangan rohani ini tentu peperangan yang sangat sulit. Hampir mirip dengan apa yang sering ditayangkan di dalam televisi, melawan COVID. Tapi saya menyadari bahwa perang melawan COVID itu lebih mudah. Kenapa? Karena COVID walaupun tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tapi masih bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Masih ada wujudnya. Tapi walaupun demikian, itu juga sulit. Sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Bagaimana dengan melawan yang tidak kelihatan oleh mata? Yang dengan mikroskop pun tidak bisa dilihat. Sadar bahwa kita bukan ada dan hidup hanya secara alamiah, tapi ada kuasa-kuasa kegelapan yang mendalangi semua kejadian dan peristiwa terjadi dalam kehidupan kita. Kemenangan dalam peperangan rohani pasti akan menjadi jaminan dalam peperangan dalam alam yang nyata. Dengan menyadari bahwa lawan kita bukan manusia, yang pertama kita akan mendapatkan bahwa cara pandang kita terhadap manusia menjadi berbeda. Ketika kita membaca firman Tuhan di Efesus tadi, bahwa lawan kita bukan manusia. Ketika kita tahu ini, lawan kita adalah kuasa kegelapan, setan, iblis, roh-roh jahat di udara, maka ketika kita melihat berhadapan dengan manusia yang membuat kita sakit hati, yang berkhianat, dengan berbagai-bagai perkataan, tindakan, dan perbuatannya, menimbulkan luka, menimbulkan kemarahan, kita akan bersikap berbeda. Bahwa sebenarnya bukan orang yang di hadapan kita ini, tetapi justru oknum yang di balik orang ini. Jadi kalau kita tahu yang terjadi adalah oknum atau yang membuat semua kejadian peristiwa ini oknum di belakang orang ini, seharusnya kita akan mudah untuk mengampuni, memaafkan apa yang diperbuat, apa yang dikatakan oleh orang kepada kita. Kemudian berikutnya, ketika kita menyadari bahwa lawan kita bukan darah dan daging, tetapi oknum yang tidak kelihatan oleh mata, jasad yang tidak teraba, maka cara pandang kita terhadap situasi, kondisi, keadaan itu juga menjadi berbeda. Sakit yang kita alami, kekurangan yang terjadi dalam hidup kita, corona yang sedang merebak atau pandemi ini bukan sesuatu keadaan yang biasa. Tentu tidak bisa dihadapi dengan cara yang biasa.
Ada oknum yang mendalangi semuanya ini. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, syukur dan puji Tuhan di dalam keadaan yang sukar dan sulit, dalam perjuangan kita, baik secara fisik, secara jasmani, perjuangan secara rohani. Kita tidak berjuang sendiri, kita tidak berperang sendiri, tapi ada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Beberapa hari lalu ada anak muda Markus kirim di grup WA ada tayangan yang mengingatkan bahwa manusia itu adalah sangat unik. Manusia itu sangat unik. Dia bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan keadaan, peristiwa, kejadian yang terjadi dalam kehidupannya dan sekeliling. Dengan uang 1.000 dia bisa hidup, dengan uang 10.000 bisa hidup, 100.000, 1 juta dan seterusnya bisa hidup. Saya punya anak rohani yang sangat dekat sekali. Waktu zaman susah, makan yang dicari adalah warung yang murah. Yang penting nasinya banyak, kenyang, bisa bertahan untuk 1 hari. Ketika keadaan berubah, hidupnya diberkati Tuhan, dia bisa menghabiskan dalam sekejap mata jutaan rupiah, karena dia mendapatkan itu semuanya dengan cara yang mudah juga. Dia bisa hidup waktu susah, tapi dia juga bisa hidup dengan keadaan yang berlimpah-limpah. Keadaan berubah lagi ketika dia mengalami masa-masa sukar dan sulit. Bayar listrik saja tidak mampu, dia juga masih tetap bisa hidup. Dia masih ada. Bahkan dia bangkit dalam keterpurukan seperti ini. Dia ada sampai sekarang. Setiap saya pulang Jakarta, saya ketemu dengan anak ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, bahwa di dalam setiap diri kita diberikan kemampuan Tuhan untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Ini modal besar dalam hidup kita, dalam menghadapi perjuangan yang ada dan harus kita hadapi. Ada ini melata binatang namanya bunglon ya. Dalam sisi negatif kadang-kadang diartikan hal-hal yang tidak baik, tidak punya pendirian. Tapi dalam perjuangan hidup ini harusnya diacungin jempol. Ketika dia ada di antara dedaunan yang hijau, dia juga akan beradaptasi warna dengan dedaunan itu. Tapi ketika dia ada dalam dedaunan yang kering, dia akan juga menyesuaikan diri, beradaptasi dengan dedaunan yang kering itu. Saya pernah pelayanan di Tambu, 113 km dari Palu. Mulai dari saya Puncak, saya tinggal di sana. Saya di Jawa bukan anaknya orang kaya, cuma anaknya petani. Rumah saya sederhana, tapi masih pakai genteng. Ketika saya di Tambu, di tempat pelayanan itu, saya tinggal di rumah yang atapnya dari daun sagu.
Saya merasa waktu itu seperti hidup terlalu sukar, sulit sekali. Karena itu beda dengan keadaan di mana saya ada. Semiskin-miskinnya saya di Jawa masih pakai atap genteng. Tapi di Tambu itu pakai atap daun sagu. Dindingnya saja sudah tidak komplit. Papan yang cuma pinggiran-pinggiran itu dan mulai bolong-bolong. Lantai tanah yang juga dibolong oleh tikus-tikus juga. Saya bisa hidup. Bahkan kemudian saya berani menikah. Untungnya istri saya mau menikah dengan pendeta yang hidup di Tambu. Kemudian Tuhan berkati dengan anak juga. Saya bisa hidup di Tambu yang menurut manusia dalam segala keterbatasan. 2004 saya pindah di Palu, tapi sudah kelewat sampai di Lebanon. 2006 Tuhan izinkan saya pindah di Jakarta. Saya merasa bisa hidup dimanapun karena ada anugerah Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan kebutuhan, dengan keperluan, dengan segala aspek hidup manusia. Di Tambu bisa hidup, di Palu bisa hidup, di Jakarta bisa hidup. Saya percaya ini bukan hak istimewa bagi saya, bagi beberapa orang. Siapapun orangnya, Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang melihat siaran ini, kita diberi Tuhan kemampuan untuk beradaptasi. Ada sesuatu yang sifatnya fleksibel di dalam diri kita. Kita pernah mengalami masa-masa yang sulit. Saya salah ucap. Ini terjadi di 28 September 2018. Saya mengucapkannya 2019. Kalau tidak salah ini di daerah Tondo yang kena tsunami. Ini satu-satunya bangunan yang bertahan. Kesukaran terjadi. Kemudian ini di daerah-daerah likuifaksi. Rumah bisa tenggelam. Aspal lebih tinggi. Mungkin aspal juga bisa menenggelamkan rumah. Ini salah satu mall yang dimiliki oleh orang Palu. Keadaannya seperti ini. Kejadian ini membuat sukar dan sulit. Beberapa hari lampu mati, kebutuhan keperluan hidup menjadi sulit dan sukar. Logistik jalan tidak bisa masuk di Palu, sehingga terjadi penjarahan. Ketika sudah terbuka jalan, maka bantuan membanjiri kota Palu. Tapi itu tidak terjadi untuk selamanya. Ada batas waktu. Ketika bantuan-bantuan mulai habis, maka kesulitan hidup mulai terjadi. Ketika keadaan menggeliat mulai baik keadaan Palu, pembangunan mulai terjadi di sana sini, perekonomian kembali pulih, orang kembali hidup seperti semula. Terjadilah kejadian yang berikutnya. Di awal 2020, yang dulu cuma cerita di sana nan jauh di luar negeri, kemudian datang sampai di Jakarta, dan sekarang ada di sini, ada di sekitar kita. Cuma Tuhan yang dikasih Tuhan
sekalipun kita punya iman yang besar, tapi sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah. Kita beribadah seperti sekarang ini bukan karena kita takut dan tidak percaya, tapi karena Tuhan memberikan pikiran, memberikan hikmat kepada kita. Jangan kita mati konyol hanya gara-gara dengan bagian ini. Yang lebih mungkin mengkhawatirkan, menakutkan lagi adalah kalau Bapak Ibu Saudara sudah dimasukkan dalam keranda seperti ini. Orang yang ngangkat pun tidak sembarangan. Bukan lagi sanak keluarga kita. Apalagi kalau sudah mau dikuburkan. Keluarga kita cuma bisa melihat dari jarak jauh. Kita sudah melewati masa-masa yang sukar dan sulit. Kalau hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita memiliki fleksibel dalam diri kita untuk beradaptasi. Kemudian hal yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita dalam peperangan rohani, dalam perjuangan hidup ada senjata. Efesus 6 ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak membiarkan kita di medan perang dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Tapi Tuhan memperlengkapi kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan lindungi. Tuhan berikan perlengkapan senjata bukan hanya untuk bertahan, tapi kita juga diperlengkapi senjata untuk menyerang, untuk melawan. Pertahanan yang paling bagus adalah dengan cara kita menyerang. Ada topong keselamatan sampai kasut, alas kaki, kerelaan untuk memberitakan Injil. Ada senjata pedang, yaitu firman Allah. Sehingga tidak ada alasan kalau orang Kristen saya menyerah, saya kalah. Orang Kristen harusnya tidak bisa terluka kalau dia mengenakan selengkap senjata Allah. Orang Kristen harusnya menang dalam peperangan kalau dia mengenakan dan memakai pedang roh. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, kalah dan sudah mau menyerah, mari lihat diri. Adakah kita sedang dalam keadaan perang dengan perlengkapan perang yang lengkap, atau kita hanya tangan kosong tidak mengenakan apa-apa? Itu sama dengan bunuh diri. Kalau Tuhan sudah sediakan, berikan selengkap senjata Allah, kenakanlah, pakailah, pasti kita akan menang dalam perjuangan, dalam kehidupan kita, dalam peperangan rohani. Yang ketiga, Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita.
Kalau kita perhatikan dalam bagian ini, firman Tuhan dikatakan di sana, di Zakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Kesombongan kita lah yang kadang-kadang menghancurkan kita. Kesombongan kita lah yang kadang-kadang membuat kita kalah di medan perang. Kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa menang untuk menghadapi ini. Tapi lihatlah si Zerubabel ini. Dia menyadari kemampuannya yang terbatas. Sehingga dia mengatakan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohnya Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, bukan mudah-mudahan kita menang. Kita pasti menang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Kita pasti menang atas perjuangan hidup yang terjadi. Perhatikan di ayat yang berikutnya. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata. Ini bukan polisi tidur, bukan gundukan di jalan, bukan cuma bukit, tapi gunung yang besar. Siapa gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Kalau dengan rohnya Tuhan, semua akan menjadi rata. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kita. Di 2 Korintus pasal 10 ayat 13. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga maksud saya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar kita masih ada di dunia, tapi kita tidak boleh melakukan perjuangan kita dengan cara-cara dunia. Kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, memang kita masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di sekitar kita, kita tidak boleh menggunakan cara-cara duniawi lagi. Di ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Peperangan kita bukan peperangan yang terjadi secara duniawi saja. Cara kita menghadapi tidak dan tidak boleh dengan cara duniawi, tetapi dengan cara yang rohani. Kenapa? Karena di ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng musuh. Senjata kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa lawan kuasa Allah? Setan iblis itu bukan tandingannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan perlengkapi kita orang percaya dengan kuasanya, kita pasti akan menang. Kita pasti lebih dari pemenang. Perjuangan hidup pasti kita menangkan. Peperangan pasti kita menangkan. Pertandingan pasti kita menangkan. Karena ada kuasa Allah dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang kelima.
mematahkan setiap siasat orang. Kalau di dalam bahasa dunia ini politik, orang punya politik. Siapapun biasanya orang akan terus berpolitik dengan bersiasat. Tapi dengan senjata Allah kita bisa patahkan segala siasat orang. Patahkan setiap politik-politik yang busuk dari orang-orang. Kemudian merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Ada siasat, ada politik, ada keangkuhan orang menentang pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bisa dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Ini ada hal yang menarik. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya baca sebuah buku. Kita tidak pernah dicobai oleh sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Saya ulang, kita tidak pernah dicobai oleh sesuatu yang tidak kita pikirkan. Tidak heran kalau Paulus mengatakan menawan segala pikiran. Pencobaan-pencobaan itu biasanya lewat datang dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, kunci supaya kita menang, menaklukkan pikiran kepada Kristus. Sebelum perang menjadi besar, maka lebih bagus untuk dicegah. Pikiran adalah pintu di mana iblis melancarkan serangannya, menggoda manusia. Kuncinya adalah menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Ini firman yang datang kepada kita. Tuhan bicara kepada kita. Kita dalam keadaan yang sukar dan sulit seperti yang terjadi sekarang ini. Dibutuhkan sebuah perjuangan. Tapi bukan kita sendiri yang berjuang. Tuhan anugerahkan kepada kita kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan, dengan situasi, kondisi. Entah itu yang sukar sulit, ataupun kondisi yang penuh dengan kenyamanan. Tuhan juga memperlengkapi kita dengan senjata rohani. Tuhan juga memberkati dan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Yakin bahwa dalam perjuangan hidup, peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti akan menang. Mari kita bersama-sama nyatakan pengakuan kita. Nyatakan pengakuan kita terhadap kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita nyanyi bersama-sama, kemenangan terjadi di sini.
fleksibel, kekuatan yang beradaptasi. Tuhan anugerahkan kepada kita senjatanya, seluruh perlengkapan senjata Allah. Bahkan Tuhan berikan Roh-Nya, Roh Kudus dalam diri saya dan saudara, sehingga kita sama dengan Zerubabel, bukan oleh kuat gagah keperkasaan saya, tapi oleh Roh Tuhan dalam diri saya. Saya pasti menang untuk menghadapi segala tantangan. Saya pasti menang untuk menghadapi sakit penyakit. Saya menang atas segala masalah. Saya menang atas segala perekonomian. Saya menang atas berbagai aspek dalam hidup kita. Segala tantangan pasti kami menangkan. Segala pertandingan pasti kami menangkan. Peperangan ini milik Tuhan, dan kami lebih dari pemenang. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu di rumah boleh angkat tangan di hadapan. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami disadarkan siang hari ini bahwa kejadian peristiwa apapun itu dalam hidup kami, secara pribadi, dalam keluarga rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, semua tidak terjadi secara alamiah dan natural. Kami disadarkan ada kekuatan, ada oknum yang mendalami semua kejadian dan peristiwa. Oleh karena itu, dengan perlengkapan senjata Allah, dengan otoritas kuasa dari Roh Kudus, kami patahkan segala tipu muslihat, segala intimidasi, segala serangan kuasa kegelapan, setan dan iblis, roh-roh jahat yang mendatangkan kehidupan yang sukar dan sulit, yang mendatangkan kehidupan merasa tidak merasakan hadirat Tuhan. Apapun yang engkau telah curi dari kehidupan kami, dari kehidupan orang-orang percaya, aku perintahkan engkau iblis untuk mengembalikannya, mengembalikan 7 kali lipat, mengembalikan berkali-kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pikiran kami semuanya sekarang kami taklukkan kepada Kristus dengan segala firman-Nya. Kami bukan pecundang. Kami bukan orang yang lemah. Kami bukan orang yang mudah menyerah dan kalah. Karena ada senjata Allah yang lengkap dalam diri kami. Ada Roh Tuhan, ada Roh Allah, di mana Roh yang di dalam diri kami lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia, sehingga kami tidak mungkin menyerah, kami tidak mungkin kalah, kami pasti menang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syama dan melawan, gembalakan seluruh jemaat Tuhan, bela dan pelihara dalam keadaan yang sulit, tidak membuat kami lemah. Dalam keadaan seperti sekarang ini, justru kami kuat karena ada kekuatan yang ekstra dari Tuhan di dalam diri kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hari ini selain beribadah, memuji, memuliakan, menyembah, mengagungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jemaat-Mu juga bersedia untuk memberikan persembahan mereka, bukti kasih mereka dalam segala keterbatasan. Mereka tetap mengasihi Tuhan dengan pemberian mereka, bukan dengan sikap yang loba untuk ingin diberkati Tuhan. Karena kami tidak mungkin bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Berapakah persembahan kami? Tapi ini bukti kasih kami.
persembahan sukarela, persembahan biasa, persembahan persepuluhan yang dipersembahkan oleh umat. Engkau sendiri dari tempat yang maha tinggi melihat dan balas memberkati. Pagi hari ini kami juga sepakat berdoa terus untuk bangsa. Pandemi COVID yang sedang terjadi dan melanda seluruh wilayah Indonesia. Kami patahkan bersama di dalam nama Yesus Kristus segala bentuk penyebaran, segala bentuk kuasanya yang dialami oleh kuasa kegelapan, patahkan di dalam nama Yesus. Pandemi ini akan berhenti, pandemi ini akan diselesaikan. Kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Orang-orang yang terinfeksi, orang-orang yang sakit, Tuhan berikan penghiburan, berikan keteguhan, ketabahan hati. Bahkan Tuhan berbicara secara pribadi, biar mereka menemukan Tuhan di tempat-tempat mereka terisolasi. Tuhan belajar dari Tuhan. Dokter, para medis yang menanganinya, Tuhan terus menolongnya. Presiden dan seluruh perangkat-perangkat yang membantu diberi bijaksana dari Tuhan. Anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, waktunya untuk menunjukkan kepedulian dan kasihnya bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat waktu yang indah, terima kasih buat berkebersamaan dengan Tuhan pagi hari ini. Jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan, terima berkat dari Tuhan Bapamu di surga. Kasih sayang dan keselamatan oleh Tuhanmu, Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan hidup dalam kehendak-Nya karena pertolongan Roh Kudus. Dan kiranya berkat jasmani, berkat rohani, perlindungan yang sempurna menjadi milik bagian dalam hidup saya dan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sepakat katakan bersama, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat berjalan kemenangan teman-teman. Puji Tuhan.